Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali bedah novel Jomblo Move On. Untuk bagi rekan Dakta yang masih jomblo ataupun yang sudah tidak menyandang jomblo lagi, silakan dapat bergabung untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan novel Jomblo Move On. Silakan di 0815 11 107 107 atau juga di 881 6363. Tadi kita sudah dapat telepon Pak Pujiono terkait dengan ada beberapa faktor yang memang jomblo menunggu kehati-hatian dan mengalah. Apakah dari faktor-faktor tadi, apakah memang ada di dalam novel Jomblo Move On yang dari keempat sahabat ini, Mbak Angga? Silakan. Iya, tadi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Pujiono, ada. Dan itu terjadi pada tokoh utama kita, si Imam. Jadi Imam itu ceritanya kan dia cool ya, pendiam. Nah dia itu juga sebenarnya melankolis. Jadi dia itu punya cinta dalam hati. Zaman-zaman SMA sering dong kita waktu zaman dulu memendam ya, memendam, suka sama ini, memendam gitu, hanya berbicara tapi nggak ada aksinya ya. Nah ya, hanya berbicara nggak ada aksinya gitu kan. Dan kebanyakan itu jadi dia tuh suka sama tokoh ada di dalam juga, namanya Sofura. Jadi satu SMA cuman nggak saling kenal, maksudnya emang bukan teman sekelas, tapi si Imam itu diam-diam mengagumi gitu kan, sampai dia bawa sampai zaman kuliah gitu kan. Bahkan sampai takdir membawa mereka berdua bertemu kembali, si imamnya juga nggak bilang gitu kan, cuman mengagumi dalam diam. Sampai lulus kuliah pun sama. Sampai lulus kuliah pun sama gitu kan. Akhirnya karena ketidakberaniannya dia gitu kan, menunggu gitu kan, ibaratnya nggak ada aksi, ya udah deh Sofura diambil orang lain. Waduh, sakit hati banget ya. Sakit hati banget. Mungkin para jomblo pernah ada yang mengalami seperti ada yang mengalami seperti itu kok. Ada ya. pasti ya seperti itu. Oke. Dan tadi dari Pak Pujiono juga untuk motivasinya Mbak Anggar, dari yang agar kita memotivasi setelah membaca Jomblo Move On ini, Mbak. Jadi motivasi untuk pembuatan Jomblo Move On ya. Karena melihat keadaan remaja zaman sekarang gitu kan, di mana pergaulan bebas itu sudah menjadi hal yang bukan rahasia umum lagi, ya kan. Bahkan di sosmed begitu banyak adik-adik kita dengan bangganya mengumbar maksiatnya dan lain sebagainya gitu kan. Itu pertama bisa jadi karena ibarat gini, ketika dia jomblo bisa aja kan karena teman-temannya lu jomblo ya gitu, cemen lo gitu kan, pacaran dong gitu kan, kayak gitu kan. Akhirnya mau nggak mau mereka pacaran kan, karena mereka nggak mau. Bisa aja kan faktor pacaran itu selain karena fitrah, tapi karena gengsi sama lingkungan, bisa jadi seperti itu kan. Akhirnya pacaran, maksiat dan lain sebagainya. Nah itu motivasi saya menulis buku Jomblo Move On gitu kan. Emang kenapa kalau jomblo gitu kan, nggak masalah kalau jomblo gitu kan, yang penting kita menjadi jomblo yang berkualitas, yang bermanfaat, yang berdaya. Ingin menyampaikan pesan itu kepada adik-adik remaja kita gitu kan, untuk lebih menjaga diri dari hal-hal pacaran dan lain sebagainya. Nggak usah malu ketika dibully kan, biasanya jomblo itu dibully banget ya. Apalagi di sosmed gitu kan. Nggak usah malu ketika dibully kita jomblo gitu kan. Kita harus membuktikan, iya saya jomblo tapi saya bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu kan. Terus juga ingin menyampaikan pesan sama adik-adik, jodoh itu cerminan kita gitu kan. Jodoh itu cerminan kita. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, perbaiki kualitas diri, seperti itu sih motivasinya. Oke. Dan tentunya apakah dari persosok ini ada Imam juga, ada Jody, Ben dan juga Caraka. Apakah dari masing-masing si karakter ini kita bisa, oh ternyata orangnya si Ben ini seperti ini, dan si Imam orangnya seperti ini, yang memang memendam cintanya gitu ya, hingga lulus nanti lulus masih tetap jomblo. Dan apakah dari karakter mereka nanti kita bisa, oh ternyata mereka begini, dan kita bisa ke kehidupan sehari-hari kita, begitu Mbak Anggar? Bisa. Jadi memang ini kan diambil dari kehidupan sehari-hari ya, gitu kan.
Saya termasuk hobi yang mengamati orang, Mbak. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman saya nih, walaupun saya introvert ya, saya tuh orang suka mengamati nih. Berarti saya diamati terus Iya, ya. ini kayaknya karakter Mbak kayak apa gitu kan. Iya, saya suka mengamati. Ini memang novel kita ambil dari kehidupan sehari-hari, real gitu kan. Jadi pun kalau misalkan teman-teman mengaplikasikan, aduh pengen deh kayak karakter yang ada di dalam ini, Iya. bisa banget gitu kan. Karena kan memang ini kehidupan perkuliahan dari zaman mereka, si Ijo Cabe ini mahasiswa biasa, mahasiswa kunang-kunang, kuda-kuda, akhirnya mahasiswa yang ikut organisasi, aktif di organisasi, kemudian sebuah takdir membawa mereka menuju ke hidayah. Ketika dalam masa galau, si Caraka ini kan super playboy banget ya. Nah, si Caraka ini ibaratnya sempat ngerebut nih gebetan si Jody. Anak muda banget ya. Nah, akhirnya persahabatan mereka sempat pecah nih. Iya. Nah, ketika itu pula akhirnya mereka berempat dipertemukan dengan si adiknya Caraka yang meninggal di hadapan mereka karena keguguran, karena aborsi. Bukan keguguran ya, karena aborsi gitu kan. Terpukul banget deh yang namanya si Caraka ini gitu kan. Merasa marah gitu kan, marah sama lelaki yang membuat adiknya Seperti itu. Dan akhirnya dia bercermin, jangan-jangan gue seperti ini ya selama ini ke cewek-cewek dan lain sebagainya. Itu salah satu bagian yang membuat mereka menuju ke hidayah Allah. Seperti itu. Oke, dari kehidupan sehari pun juga seperti ini ya. Oke. Ah. Dan tidak hanya dari 4 para jomblo ini, ternyata juga ada sosok perempuannya juga yang ada di dalam novel ini. Nah, Betul. bisa disebutkan siapa saja Mbak, dan mungkin dari gambaran cerita dari para perempuannya juga yang saya baca ternyata mereka tadi tidak berhijab menjadi berhijab ya. Oke, silakan. Iya. Jadi di sini nanti di novelnya ini walaupun covernya para lelaki Iya. ya, ada sosok perempuan juga. Yang pertama adalah sosok Sofura. Sosok Sofura itu sosok wanita berhijab rapat, menutup dada gitu kan. Inner beauty banget, orangnya lembut, halus gitu kan, supel dan lain sebagainya. Kemudian nanti di dalam novel ini juga ada sosok Citra. Si Iya. Citra ini adiknya si Imam, beda banget. Kalau si Imam itu emang orangnya cool abis ya. Cool banget ya. Seperti itu ya, saya bikin cool banget. Iya. Pendiam banget, cool, pintar dan lain sebagainya. Nah, kalau si Citra ini kebalikannya. Dia tomboy banget, suka memberontak dan lain sebagainya. Dan memang keluarganya Imam ini memang keluarga ibaratnya yang muslimnya itu baru struktural. Ya, baru secara KTP tapi belum fungsional. Iya. Jadi masih keluarga yang masih mencari keislamannya, ibaratnya seperti itu. Banyak kan di antara kita Islam KTP, Iya. tapi belum tentu secara fungsional. Nah, keluarga Imam adalah salah satunya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita merasa keluarga kita seperti ini, coba deh tengok keluarga Imam. Gimana keluarga Imam itu mencari keislaman mereka. Mereka sudah Islam, tapi mereka mencari lagi untuk mengetahui Islam secara menyeluruh seperti itu. Itu tokoh-tokohnya sih. Oke. Si Citra dari yang tomboy, dari yang belum berhijab menjadi berhijab. Pokoknya ada deh di dalam novelnya. Dan ini membuat rekan Dakta penasaran ini untuk memiliki buku Jomblo Move On. Mungkin Mbak Anggar sudah di mana saja untuk buku Jomblo Move On ini? Baik. Kalau novel Jomblo Move On ini memang masih label indie ya. Jadi kalau misalkan ingin membeli novel Jomblo Move On, bisa langsung ke penerbitnya di Kaifa Publishing, di kaifapublishing.com. Atau kalau misalkan ingin membeli langsung juga bisa di Ijo Cabe Bookstore. Oke, punya Anggar ya. Ya betul. punya Jomblo Move On. Seperti itu. Baik, kita jeda terlebih dahulu dan kita nanti akan lanjutkan kembali. Silakan rekan Dakta dan rekan Dakta yang bergabung pada siang hari ini dan bertanya terkait dengan Jomblo Move On akan mendapatkan bukunya dari Mbak Anggar. Silakan di 0815 11 107 107 atau di 881 6363.